semua? Siapa? Kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran kita siang ini, Pak minta salah satu dari kalian untuk kita dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kali, mari kita berdoa. Belajar kali, Oke, baik, terima kasih. Oke, Pak, bisa jadi dulu ya. Hari ini ada yang sakit? Ada sakit tidak? Ada 2 orang, Pak. Ya. 2 orang, sakit satu gigi. Siapa? Rahmat Fatir dengan Osalenope. Rahmat Fatih sama kalian perhatikan beda hari ini kamar yang samping ya, ini yang samping sini. Ya. Kira-kira dari kamar yang ada 2 tempatnya sebagai kemudian ada 2 yang full ini, kira-kira ada kesamaan tidak di dalam gambar produk itu? Tidak ada. Coba lihat baik-baik. Ada apa? Harga. Di sini ada memuat tentang apa? Harga. Ya. Harga ini ditetapkan bagaimana? Kalian tahu tidak? Kalau kalian masih terlalu jauh, Pak tanya dulu. Sini siapa yang tidak pernah makan di kantin sekolah? Semua pernah. Ya, ada tidak yang belum pernah? Semua pernah ya. Kira-kira kalian tahu tidak bagaimana caranya ibu-ibu di kantin, bapak yang ada jualan di kantin itu dia menetapkan harga di kantin? Tahu tidak? Ya? Kalian cara menetapkan harganya bagaimana? Harus melebihi dari modal. Melebihi dari modal ya. Oke. Begitu juga dengan hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menetapkan apa? Harga yang bakunya. Ya. Yang bagaimana tuh kita buat seperti itu? Oke. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menetapkan apa? Harga. Ya. Ada 2 hal ya. 2 hal yang nanti kita akan kerjakan dalam bentuk proyek ya. Sebentar bahkan untuk kalian punya apa diskusi ya. Sebentar ada diskusi, kemudian ada penilaian, kalian punya pengetahuan ya. Dua postes nanti Pak akan lakukan. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, ini contoh harga-harga yang sudah ditetapkan. Oke, jadi hari ini kita punya tujuan pembelajaran ya. Kita punya tujuan pembelajaran. Kami minta satu-satu dari kalian untuk tentukan gitu. Silakan. Pelajaran menjelaskan pengertian harga jual, memahami tujuan menetapkan harga jual, menetapkan harga jual. Oke, jadi untuk batas materi hari ini kita sudah jelas ya. Jadi kita akan belajar di pengertian harga jual, kemudian ada tujuan penetapan harga jual. Kita akan melihat tentang tujuan penetapan harga jual supaya kalian bisa memahami ya. Dan berikut kalian akan belajar bagaimana menetapkan harga jual ya, dengan item-item yang ada di dalam. Baik, sebelum Pak Minto mengasihkan bagi kalian buku dulu untuk kalian bisa gunakan buku, dengan juga bisa gunakan kalian punya handphonenya. Kalau yang punya pulsa ya bawa kan, tapi kalau tidak punya pulsa simpan di rumah, jangan bawa ke sekolah. Gak sama saya nanti sebentar tidak pakai, bisa pakai untuk apa? Oke, baik. Jadi ini tujuan dan batasan yang harus kita belajar ini ya. Jadi sebelum kalian pulang, tiga item ini kalian bisa. Ya. Jadi kita nanti Pak penjelasannya singkat saja, ya. Nanti kalian perdalam waktu diskusi kelompok ya.
Ada saling tanya jawab dan saling melengkapi di dalam kalian diskusi kelompok ya. Bisa tidak? Bisa. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian bertanya, dan mungkin ada kelompok lain yang bisa menanggapi silakan, tapi nanti bakal kasih instruksi supaya untuk dalam diskusi kan untuk harga jual, untuk menentukan harga jual itu pasti kalian terlebih dahulu harus tahu apa sih harga jual ya. Kalau kalian mau menentukan harga jual pasti kalian harus tahu apa sih itu harga atau harga jual, betul tidak ya? Coba ini salah satu dari kalian siapa yang bisa bacakan di depan pasti ya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang maupun jasa ditambah dengan satu cara yang dapat dilakukan untuk menarik minat konsumen ialah dengan cara menentukan harga yang tepat. Dan dasar penetapan harga jual ini ada 3 ya. Yaitu yang pertama yang kita maksud penetapan harga berdasarkan konsumen dan penetapan harga berdasarkan pesaing. Oke, terima kasih. Oke, menetapkan harga berdasarkan biaya. Ya. Artinya kita hitung seperti tadi di pengertian sudah ada ya. Jadi biaya semua biaya pengeluaran ditambah dengan prediksi keuntungan, ya dijadikan harga jual. Ya. Sudah? Oke. Kalian tutup tangan. Sekarang setelah kita lihat dia punya penentuan harga, ya, kalian untuk bagi kelompok, satu kelompoknya 4 orang ya, satu kelompok. Lanjut, sini pakai sekalian lembaran kerja. Kemudian kalian tuliskan di lembaran jawaban
dalam bentuk laporan, kemudian presentasi di depan. Pak kasih waktu 30 menit. Ya, jadi kalian diskusi pertama awal di dalam sini apa-apa yang akan kalian tanyakan. Ya, berdasarkan tentang sudah ada, fungsinya sudah ada. Ya, nanti kalau oke, kalau gitu silakan kalian berdiskusi. Kalian pakai HP, pakai buku, pakai informasi yang lain, silakan. Oke, Pak. Berarti 1 dos berarti 25 cup. Dia punya keuntungan dari harga 1 dos itu 69.000 per dos. Penetapan harga untuk kopi 6.000 per cup. Oke, sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok pertama yang presentasi ya. Oke, baik. Yang lain silakan kumpul saja. Kamu tanya dulu coba dari ini. Kamu tanya dulu mungkin setelah kalian tahu tentang bagaimana cara menghitung ya. Kalian lihat pasti ada perbedaan jauh sekali ya. Artinya ya itu sudah yang kemarin kita belajar. Ya ada yang kita harus menetapkan harga itu yang real. Artinya
dengan topik menentukan harga jual. Itu menyimpulkan tentang bagaimana kita harus menentukan harga barang tersebut. Jadi ini hal penting yang kita dapat hari ini. Tadi kita bicara soal harga jual ya. Dalam menentukan harga jual ada tiga prinsip di dalamnya atau tiga dalam, yaitu menetapkan harga jual berdasarkan harga, kemudian apa lagi berdasarkan konsumen, dan yang ketiga menetapkan harga jual berdasarkan apa? Pesaing ya, atau pesaing. Ya. Jadi dalam menetapkan harga jual, kadang-kadang kita rasa ada tidak wajar, ada wajar, apalagi kita sebagai konsumen, ya. Dan konsumen yang sudah belajar seperti kalian, pasti kalian sudah tahu memilih mana barang yang pantas kalian beli dan tidak pantas kalian ambil. Ya. Dan kemudian satu hal lagi, hal yang penting dalam penentuan harga. Ingat, kalau kalian yang menentukan harga, kalian kasih harga yang dibilang apa? Yang masuk akal, ya. Yang real, jangan yang mengarang. Kita tahu di kita sini banyak. Kita lihat contoh tadi soal harga yang ada di mana, harga aqua botol, tahu tidak? Kalau tidak ada, maka salah satu untuk materi minggu depan, sudah terakhir untuk materi minggu depan, kita akan bertemu lagi. Bagaimana kita melakukan promosi ya, jadi dia punya tahapannya mulai dari dahulu, penentuan masalah, kemudian sampai dengan bagaimana kita membuat branding, mempertahankan branding, kemudian sampai dengan dahulu produk, sampai hari ini dengan apa? Kita menetapkan harga jual. Kemudian kita bertemu ya, kita bicara soal apa? Promosi. Kita akan bicara soal promosi. Pertemuan berikutnya kita akan bicara soal promosi. Oke, itu saja dari Pak. Minta terima kasih untuk waktu kalian hari ini, sudah cukup sangat-sangat membantu. Pak minta sebelum kita tutup, Pak minta salah satu dari kalian slide. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Selamat siang dan sampai kita jumpa kembali ya.